Anak-anakku, mari kita lanjutkan lagi pergumulan kita dalam rangka melanjutkan tentang menghargai hidup sebagai anugerah Allah. Mari kita awali lagi season selanjutnya. Ini sama tadi, kompetensi dasarnya menganalisis makna dan hakikat bersyukur atas hidup sebagai anugerah Allah. Nah, pelajaran ke-18 ini tentang aborsi. Nah, ini mudah-mudahan kalian tidak tertarik melakukan aborsi, tapi hitungannya tertarik untuk mempelajari bagaimana aborsi dan menempatkan sikap mental yang tepat terhadap aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan merupakan tindakan kriminal dan termasuk kategori dosa besar karena ada unsur aktif melenyapkan hidup manusia. Sejak pembuahan dipercayai hidup manusia sudah dimulai dan harus dilindungi. Pembuahan ini ada terjadinya hubungan dan bersatunya sel telur dengan sperma. Maka itu sudah diyakini di sana ada kehidupan. Lebih lanjut, mari kita mencoba menganalisa lagi tentang aborsi ini. Contoh cara menggugurkan kandungan. Ini contoh cara aborsi. Yang pertama tentang dengan cara ditalasi atau kuret. Kuret memang selama ini biasanya orang yang habis keguguran, bukan menggugurkan ya, keguguran, itu kemudian dikuret, dibersihkan rahimnya sang ibu sehingga tidak berdampak menyebabkan infeksi untuk kandungan selanjutnya. Tapi kuret di sini yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Kita lihat, lubang rahim diperbesar. Kenapa? Agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Ya, anggap aja seperti pisau. Ya. Kemudian janin calon bayi yang ada di dalam kandungan itu dipotong kecil-kecil dengan pisau tadi, kemudian dilepaskan dari dinding rahim dan akhirnya dibuang keluar, atau dibunuh intinya. Nah, ini ada kuret dengan cara penyedotan. Bagaimana? Kuret dengan cara penyedotan dilakukan dengan memperlebar lubang rahim, kemudian sebuah tabung, jadi bukan pisau tadi ya, tabung dimasukkan ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Ya. Dengan cara demikian bayi dalam rahim tercabik-cabik, jadi protol, kemudian jadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot masuk ke dalam botol itu, diambil keluar. Jelas akhirnya nyawa bayi hilang. Yang kedua tentang kuret dengan cara peracunan dengan garam. Garam dipakai peracunan. Bagaimana? Kita lihat. Sebatang jarum yang panjang dimasukkan melalui perut ibu. Kalian mungkin merasa gitu ya. Ya, ini ada tekniknya ya, pihak medis bisa. Atau orang-orang yang tahu ini bisa melakukan itu tanpa ibunya meloncat-loncat kesakitan. Oke, saya ulangi. Jarum yang panjang dimasukkan melalui perut ibu ke dalam kantung bayi atau kandungan tadi. Kemudian sejumlah cairan yang ada di kandungan tadi disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan ke dalamnya. Nah, bayi yang di dalam rahim akan menelan garam. Biasanya kan cairan untuk makannya si bayi, tapi diganti oleh garam yang beracun. Sehingga si bayi menderita atau janin menderita sampai mati karena dibakar hidup-hidup oleh garam yang beracun tadi. Nah, dalam waktu 1 jam bayi pasti mati. Dan dalam 24 jam ibu melahirkan bayi yang sudah meninggal. Ini juga pembunuhan di dalam
kandungan sang ibu. Ada istilah histerotomi. Nah, histerotomi atau sesar. Bagaimana ini? Biasanya dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Ya, sekitar anak usia 7, 8, 9 bulan. Rahim dimasuki alat bedah melalui dinding perut. Bayi dikeluarkan dan dibiarkan mati atau dibunuh. Jadi bayi seperti disesar, dikeluarkan. Setelah dikeluarkan baru semacam dibunuh atau dijarne wae kok mati. Seperti itu. Pengguguran kimia prostaglandin. Di sini menggunakan bahan-bahan kimia yang mengakibatkan rahim mengkerut sehingga bayi mati dan terdorong keluar. Ya, jadi bayi di dalam kemudian lebih mengkerut terus kemudian gak betah terus keluar. Namun ini dampaknya bisa fatal bagi sang ibu karena serangan bahan kimia yang tadi disuntikan tadi ya. Kenapa? Saat disuntikan itu bisa mengganggu jantung sang ibu. Ini 4 contoh model cara pengguguran. Nah, kalian mengetahui cara yang lain? Mungkin pernah mendengar-dengar atau mungkin buka di YouTube. Loh kok nggak disebut oleh Pak Matius? Tadi hanya contoh ya 4 tadi ya. Kalian mungkin mempunyai pengetahuan yang lain, silahkan kalian menulis kemudian kirimkan temuan-temuan kalian ya. Jadi kirimkan sehingga nanti kita bisa ada ini saya nanti coba akan cek kira-kira pas ini. Nah sehingga kalian tahu, bukan tahu banyak tentang cara menggugurkan itu biar saya memakai yang ini enggak, tapi akhirnya jangan begini nanti bisa gugur. Itu harapan utama saya. Oke, lanjut. Nah, sekarang biasanya apa alasan melakukan aborsi atau pengguguran? Yang pertama, alasan dari wanita yang menggugurkan kandungannya, si yang mengandung itu. Yang pertama, karena rasa malu. Mungkin karena dia selingkuh atau mungkin dia hamil sebelum nikah. Ya, jadi suaminya misalnya kerja di mana berapa bulan kok tiba-tiba dia hamil. Nah ini wah kalau konangan nanti bagaimana? Wah bisa geger, maka kemudian gugurkan aja. Atau pranikah sebelum menikah. Ini karena malu nanti kalau ketahuan, wah nanti dipikir anak nakal gini, gugurkan aja. Ini biasanya. Yang kedua karena tekanan batin. Ya, terutama karena korban perkosaan. Korban perkosaan, saya ini nggak tahu apa-apa, saya dipaksa diperkosa, tiba-tiba kok ada isinya, gimana? Ya sudah, ini saya nggak sudi dengan apa ini bibitnya bibit gak karu-karuan. Ya, gugurkan aja. Yang ketiga karena tekanan ekonomi. Misalnya ada seorang ibu yang sudah mempunyai banyak anak, ya, tetapi income atau penghasilan agak seret. Nah, nanti makani apa? Untuk makani anak yang sudah ada aja bingung kok. Nah, paling makan hanya nasi dengan garam atau nasi dengan makan pun 1 hari 1 kali. Kok mau anak lagi, mau beranak lagi? Gugurkan aja. Ini beberapa contoh alasan. Nah, bagaimana pendapat kalian? Setujukah jika ada beberapa ini tadi? Mungkin habis diperkosa, mungkin dia hamil di luar pernikahan, atau tekanan batin karena korban perkosaan tadi, atau karena tekanan ekonomi seperti contoh itu tadi, daripada tidak bisa menghidupi anaknya lagi, maka gugurkan aja. Apakah kalian setuju? Kalau setuju atau kalian tidak setuju, apa alasan kalian? Silakan Anda tuliskan, ya. Tuliskan menyambung dari tadi apa yang kamu ketahui. Itu ini nomor 2-nya. Oke? Mari kita lanjutkan. Alasan dari orang yang membantu melaksanakan pengguguran. Ya, jadi dia dengan orang yang membantunya. Alasan utama mungkin karena uang. Oh iya wes, tak wangi satu kok niki, atau tak bawa ke sana, tak ajak ke sana. Tapi yo
Nah, yang penting ada ini. Atau mungkin prihatin, kasihan terhadap wanita atau ibu karena hamil tidak diinginkan. Wah, mesake kae, mungkin ada ibu yang karena tekanan ekonomi, atau mungkin kamu punya sahabat yang sudah punya suami dan dia selingkuh. Wah, mesake nanti kalau dicerai atau ditinggal pergi, kasihan dia, temanku yang baik hati atau temanku yang sejak kecil atau teman yang baik, rukun, akrab, kasihan. Ya wis, ayo tak bantu. Ini karena rasa kasihan. Nah, resiko pengguguran kandungan. Pengguguran adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Ini salah satu contoh begini, dia menggugurkannya di dukun, bukan berarti operasi oleh dokter loh, bukan. Tapi hitungannya itu operasi atau kegiatan yang besar, sangat berbahaya. Misalnya, dia nanti akan bisa keguguran lagi, kalau hamil gugur lagi, hamil gugur lagi. Atau hamil di luar kandungan, di saluran telur. Atau mungkin melahirkan prematur, belum saatnya. Atau dia tidak dapat hamil lagi malahan. Kalau yang tadi hamil gugur, tapi ini malah tidak bisa hamil. Nah, ini resikonya. Kemudian dapat juga berdampak gangguan emosional yang berat. Bisa jadi mungkin ini misalnya Yosefa dipaksa pacarnya untuk digugurkan aja. Nah, tapi Yosefa sebetulnya tahu ini bahwa ini ada kehidupan, merasa berdosa kalau menggugurkan, tapi karena paksaan sang pacar maka betul digugurkan. Nah, akhirnya Yosefa mungkin stres karena merasa bersalah terus. Oke, lanjut. Aborsi sekarang menurut ajaran kitab suci kita. Allah berkata kepada Yeremia, ya, dalam Yeremia bab 1 ayat 4-5 di sana dikatakan, sebelum aku atau sebelum Allah membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, sebelum hitungannya keluar dari kandungan, justru malah sebelum ada terbentuk dalam rahim ibunya, Allah sudah mengenal. Kok tiba-tiba dihilangkan? Yang kedua, malaikat Gabriel, ingat pada waktu Natal itu juga memberitahu Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah engkau menamai dia. Ini masih akan loh ya, masih akan mengandung. Sudah mengenalnya malaikat Gabriel. Dia Yesus namanya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaan Yesus tidak akan berkesudahan. Ini dari Lukas bab 1 ayat 31-33. Nah, kita lihat Lukas bab 1 ayat 44. Elisabet berkata pada waktu dikunjungi Maria, sebab sesungguhnya ketika salammu itu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam kandungan rahimku melonjak kegirangan. Di rahim dia sudah merasakan ada orang yang melonjak, manusia yang melonjak. Dengan kata lain, dari 3 contoh tadi, Alkitab mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus ketika dia masih berada di dalam kandungan Elisabet. Dari sini kita tahu bahwa Allah tidak pernah menunggu sampai bayi itu dapat bergerak atau betul-betul sudah siap lahir, baru Allah mengenal dan mengasihi bayi tadi sebagai manusia. Tapi semenjak dikonsep, belum jadi aja Allah sudah mengenalnya. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi dan mencabut kehidupan. Ini dalam Ulangan bab 32 ayat 39. Ya, intinya hanya Allah yang berhak membuka dan menutup kandungan. Maka jangan macam-macam dengan hal ini. Berusaha menutup atau membuka kandungan lebih dulu.
Nah, aborsi tadi menurut kitab suci. Bagaimana sekarang menurut ajaran gereja? Mulai dari abad-abad pertama sejarah, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Juga kalau seperti dalam masyarakat Romawi pada abad 1 dan 3 itu pengguguran diterima umum. Ya. Jadi hitungannya legal di Romawi karena ada beberapa perhitungan. Akan tetapi orang Kristen pada waktu itu selalu menentang dan melarang pengguguran, walaupun negara memperbolehkannya. Jadi mengenai pengguguran, tradisi gereja amat jelas. Gereja menolak. Bahkan di dalam Konsili Vatikan kedua dalam ajarannya Gaudium et Spes artikel 51 berbunyi begini. Sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Gereja menghukum pelanggaran melawan kehidupan manusia ini dengan hukuman gereja yang berat, yakni hukuman ekskomunikasi atau dikeluarkan dari gereja. Bukan pada waktu di gereja kemudian ditokke, enggak. Maksudnya dia sudah tidak bisa masuk ke gereja, masuk dalam paguyuban Katolik, paguyuban murid Kristus. Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi. Ini KHK, Kitab Hukum Kanonik, Kanon daftar nomor 1398. Langkah-langkah preventif atau pencegahan untuk mencegah pengguguran kandungan. Yang pertama untuk para remaja, ini untuk kalian ya. Usahakan supaya tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Jadi jangan melakukan hubungan seksual dengan sang pacar sebelum kalian menikah resmi. Dalam berpacaran dan bertunangan, sikap tahu menahan diri merupakan tanda pengungkapan cinta yang tertempa dan tidak egoistis. Bukan berarti kalau tidak mencintai tidak mau diajak begitu. Kalau tidak mau diajak begitu berarti kamu nggak mencintai aku, kita putus saja. Ya lebih baik putus menurut saya. Apakah bisa dijamin setelah berbuat kemudian akan terus? Bisa jadi wis tau ngrasake tinggal. Ya. Ini perlu kalian cermati ini. Nah, sedangkan untuk keluarga, gereja mengajak bahwa kehamilan ini direncanakan dengan masak dan dipertimbangkan dan dipertahankan dengan sikap ugahari dan bijaksana. Jadi hitungannya, anak sudah banyak ini bagaimana? Mau beranak lagi atau enggak, ini harus diperhitungkan. Kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus secara tepat dan etis sesuai dengan ajaran gereja. Ya. Oke, ini sementara menghargai hidup dengan cara tidak aborsi atau menggugurkan kandungan. Oke, sekali lagi kalau ada kekurang pahaman bisa japri. Begitu dulu, berkah dalam.